Selamat siang pemirsa, Kabar Pemilu kembali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan mengabarkan informasi seputar Pemilu 2024. Bersama saya Vena Kintan, inilah Kabar Pemilu. Kami kabarkan, Anda putuskan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD pagi melakukan aktivitas terakhir sebagai Menko Polhukam sekaligus berpamitan ke seluruh staf ASN di Kemenko Polhukam. Dalam kesempatan itu Mahfud berpesan kepada seluruh staf Kemenko Polhukam untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD Jumat pagi datang ke gedung Kemenko Polhukam untuk melakukan kegiatan olahraga pagi terakhir. Sebelum tiba di kantor Kemenko Polhukam, Mahfud terlebih dahulu melakukan kegiatan jalan pagi bersama para staf Kemenko Polhukam. Mahfud sekaligus berpamitan dengan para staf dan seluruh jajaran Kemenko Polhukam. Mahfud MD memberikan arahan dan penegasan agar seluruh jajaran dan staf bersikap netral. Saya hari ini pamit kepada mereka dengan pesan agar bekerja baik-baik untuk menjaga negara ini yang kalau dalam konteks pemilu harus netral. Alhamdulillah selama perjalanan pemilu tidak ada seorang pejabat pun dari sini, apalagi menterinya lalu dianggap menggunakan fasilitas negara untuk mendukung salah satu parpol atau salah satu calon. Bersih di sini. Mudah-mudahan nanti juga akan terus berkembang ke arah yang lebih bersih lagi Kemenko Polhukam ini. Usai memberikan pidato terakhir dan berpamitan, Mahfud masuk ke ruang kerja Menko Polhukam untuk membereskan dan merapikan barang-barang pribadinya. Barang-barang pribadi Mahfud seperti buku-buku dan surat-surat dimasukkan ke dalam kardus untuk dibawa pulang. Momen terakhir Mahfud di kantor Kemenko Polhukam juga dimanfaatkan oleh staf dan wartawan untuk melakukan foto bersama. Sebelumnya pada Kamis sore, Mahfud MD telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam kepada Presiden Jokowi di Istana Negara. Dari Jakarta, Leo Chandra, Dudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai Mahfud MD menyatakan mundur dari posisi Menko Polhukam, Timnas Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta TKN Prabowo Gibran ikut berkomentar. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD resmi menyatakan mundur dan surat pengunduran diri telah diterima Presiden Joko Widodo. Sejak pekan lalu, Mahfud mengatakan alasan utama mundur supaya tidak terjadi konflik of interest karena maju sebagai calon Wapres Ganjar Pranowo. Menanggapi hal ini, Co-Kapten Timnas Amin menyatakan bahwa ia menilai fenomena ini kurang layak. Nah, salah satunya kan Pak Mahfud juga ini, Pak, sama dampaknya ini ke Amin akan menguntungkan atau enggak, Pak? Saya mau mengingatkan ya kepada kita semua, kita bersama ya, bahwa tidak semua hal harus diukur dari untung rugi elektoral. Ya, jadi saya kira kabar-kabar kemarin mengenai menteri-menteri yang tidak nyaman, ya kan, dan berwacana untuk mundur itu memprihatinkan buat negara. Ya. Jadi kami sama sekali tidak gembira dengan fenomena itu, ya, karena itu buruk buat negara dan jangan bicara menguntungkan secara elektoral atau apa itu. Saya kira kalau saya pribadi sih menilai itu kurang layak ya. Ini udah urusannya negara gitu ya. Jadi kita sangat disiplin untuk tidak mengeksploitasi ya, hal-hal yang memprihatinkan sekedar demi manfaat elektoral. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Gerindra Jawa Barat mengatakan tidak terlalu memikirkan dengan mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. Dari Menko Polhukam, tanggapannya Pak?
MD keluar dari Menko Polhukam. Itu urusan beliau sendiri lah. Mau keluar mau enggak, emangnya gue pikirin. Mungkin ada sedikit jadi berpengaruh konstelasi Pak atau seperti apa sih Pak? Ya silakan aja lah, itu kan persepsi. Ya cuma saya kalau suruh nanya, kenapa baru sekarang, gitu kan? Waktu awal ya gitu. Oke ya. Mau nanya Pak ini lagi Pak. Mahfud MD maju sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo. Keputusan Mahfud mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam menuai reaksi, namun lebih banyak yang mengapresiasi langkah beraninya demi mencegah konflik of interest. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, debat kelima Pilpres 2024 akan kembali mempertemukan 3 calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Ketiganya akan beradu gagasan tentang tema teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial. Lantas, apa saja jurus para capres dalam debat pamungkas kali ini? Debat pamungkas pemilihan presiden 2024 akan digelar di JCC Senayan, Jakarta. Ya, hari ini KPU RI rencananya akan menggelar konferensi pers terkait persiapan debat kelima pada siang ini di gedung KPU RI Jakarta Pusat. Dan dalam debat kelima Capres-Cawapres 2024 yang akan digelar pada Minggu 4 Februari 2024 di Gedung Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta. Tema utama debat kali ini menyinggung soal isu-isu kesejahteraan sosial, pembangunan SDM, dan inklusi, yang juga meliputi soal pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, dan teknologi informasi. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru persiapan debat kelima Capres, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Faris Noval. Faris, 2 hari lagi jelang debat pamungkas, debat antar Capres, yakni debat kelima, seperti apa persiapan yang tengah dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum? Ya, Vena dan juga pemirsa, memang sejumlah persiapan telah dilakukan dan sesaat lagi konferensi pers oleh KPU mengenai persiapan debat pamungkas atau debat kelima yang menjadi debat terakhir antar capres ini akan dilakukan di Jakarta Convention Center tepatnya pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Minggu 4 Februari besok. Dan nantinya konferensi pers sesaat lagi akan dimulai. Kami belum mendapatkan waktu pastinya, namun persiapan telah dilakukan. Nantinya ada Ketua KPU Hashim Asyari bersama dengan anggota KPU dan juga Sekjen KPU. Menurut informasi yang kami dapatkan, sudah dipersiapkan 12 panelis yang mempersiapkan list-list pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan langsung kepada para paslon saat debat kelima atau debat pamungkas di JCC 2 hari mendatang. Dan untuk tema dari debat kelima ini nantinya tentang kesejahteraan sosial, pembangunan SDM, dan inklusi. Adapun subtemanya, Vena, meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, dan teknologi informasi. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat juga, Vena, nantinya calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto lah yang mendapatkan kesempatan untuk memaparkan visi misinya yang pertama, setelah sebelumnya pada debat calon presiden pertama, Anies Baswedan yang mendapatkan kesempatan untuk memaparkan visi misinya pertama, lalu di debat ketiga kemarin Ganjar Pranowo, dan di debat kelima bergantian seperti itu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang akan memaparkan visi misinya lebih dahulu. Dan berdasarkan informasi juga tadi hasil kami berkomunikasi dengan Komisioner KPU August Melas, ia mengatakan bahwa ia sedang membicarakan di tingkat pimpinan mengenai penambahan durasi di saat masing-masing paslon ini memberikan closing statement, di mana adanya usulan waktu 2 menit itu terlalu sedikit, dan adanya usulan pada saat closing statement para masing-masing paslon ini memberikan memberikan closing statementnya selama 4 menit. Sementara demikian, Vena, kami masih menunggu konferensi pers yang saat lagi akan dimulai di Gedung KPU RI Jakarta. Kembali ke Anda di studio. Banyak Faris Noval atas laporan Anda. Kami tunggu informasi ataupun perkembangan terbaru mengenai adanya debat pamungkas yang akan berlangsung hari Minggu besok.
Dan pemirsa, debat kelima Pilpres 2024 akan kembali mempertemukan 3 calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Ketiganya akan beradu gagasan tentang tema teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial. Lantas apa jurus para capres dalam debat pamungkas kali ini? Ada waktunya, harap tenang. Kami persilakan kepada calon presiden nomor meneruskan apa. Debat pamungkas pemilihan presiden 2024 akan digelar di Jakarta Convention Center pada Minggu 4 Februari mendatang. Ini adalah kesempatan terakhir bagi para calon presiden untuk meyakinkan masyarakat Indonesia agar memilih mereka saat pemungutan suara. Debat kelima kali ini akan mempertemukan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ketiganya akan beradu gagasan tentang tema teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, serta kesejahteraan sosial dan inklusi. Lantas, apa jurus para capres dalam debat kali ini? Akankah momen debat pamungkas justru lebih banyak diwarnai gimmick ketimbang adu gagasan dari ketiga kandidat? Ya, kita mengkaji bahan-bahan yang terkait dengan sektor-sektor yang nanti dibahas sambil berjalan berkeliling berkampanye. Iya, kita akan lihat aja seberapa adil, seberapa fair. Tapi sebentar lagi tanggal 4 saya mau debat lagi nih. Aku mau debat lagi. Tapi aku agak was-was. Debat terakhir aku dikasih nilai 11 dari 100. Aku nggak tahu nilai berapa kali ini. Emang gue pikirin. Kenapa? Oh, nanti kan intinya ada di pendidikan ya. Ada pendidikan, ada kebudayaan, ada teknologi informasi, ada kesejahteraan rakyat. Maka penting untuk disampaikan pada publik. Satu, data Indonesia untuk memastikan seluruh bantuan sampai ke rakyat menjadi begitu penting. Kalau ini belum segera selesai, maka akan segera kita selesaikan oleh Ganjar Mahfud. Termasuk kemudian akses pendidikan yang sangat inklusi dan kemudian penuh dengan kesetaraan. Komisi Pemilihan Umum KPU menyatakan format debat kelima capres ini masih sama dengan debat-debat sebelumnya. Debat akan terbagi ke dalam 6 segmen dengan durasi keseluruhan selama 120 menit. KPU juga telah resmi menunjuk 2 wartawan TV One, yakni Dwi Anggia dan Andromeda Mercury sebagai moderator debat Pilpres. Tim TV One mengabarkan. Usai jeda pemirsa, Kabar Pemilu masih akan kembali untuk Anda menghadirkan informasi Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor sekaligus Menteri Agama Yakut Khalil Qomas berkali-kali menyebut angka 2 di hadapan Presiden Joko Widodo. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Kabar Pemilu, pemirsa. Setelah di UGM dan UII, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia turut menggelar deklarasi kebangsaan. Para sivitas akademika merasa prihatin dengan kondisi demokrasi saat ini yang dinilai cedera. Karena menolak penguasa yang otoriter. Sungguh nampak dia. Di tengah memanasnya tensi politik menjelang pemilu, para sivitas akademika UI dan Dewan Guru Besar UI menggelar deklarasi kebangsaan di kampus Universitas Indonesia, Beji, Depok, Jawa Barat. Dewan Guru Besar ini menilai demokrasi negara terutama menjelang pemilu sudah terkoyak. Tatanan hukum dan demokrasi pun sudah hancur demi memperebutkan kekuasaan. Ketua Dewan Guru Besar UI, Profesor Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, sejak 2 bulan lalu, Dewan Guru Besar di seluruh Indonesia diwajibkan menjaga pemilu agar jujur dan adil.
Mereka juga baik individu maupun kelompok menjamin pemilu berjalan sesuai keinginan rakyat dan tidak dirusak dengan perbuatan yang melanggar etika bernegara. Prihatin negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Kami, warga dan alumni Universitas Indonesia, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan. Tak lupa. Lebih lanjut, Dewan Guru Besar menyerukan sejumlah poin, di antaranya mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi hingga meminta seluruh perguruan tinggi mengawasi pelaksanaan pemilu. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Di atas kerja. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor sekaligus Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas berkali-kali menyebut angka 2 di hadapan Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikannya pada saat memberikan sambutan dalam Kongres ke-16 GP Ansor di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kongres ke-16 Gerakan Pemuda Ansor resmi dibuka di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Acara ini turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lainnya seperti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subianto, dan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Dalam acara tersebut, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor sekaligus Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dalam pidatonya secara terang-terangan Yakut berulang kali menyebutkan angka 2. Yakut senantiasa mengaitkan detail-detail kecil dari acara dengan angka 2. Agus Subianto, pelaksanaan kongres ini dilaksanakan pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Oh ya, tambah 2 dari 2024, maaf. Jadi tanggal 2 bulan 2 2024. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden, kongres ini kami laksanakan di 2 tempat, di darat dan di laut. Luar biasa Bapak, ini jarang ada kongres dilaksanakan di 2 tempat dan melewati 2 pelabuhan Bapak Presiden. Bahkan di awal sambutannya, Yakut menyapa Kapolri dan Panglima TNI dengan nama belakangnya, yang mana jika digabungkan, maka nama belakang dari kedua petinggi keamanan negara tersebut menjadi Prabowo dan Subianto. Sementara Presiden Joko Widodo dalam sambutannya berusaha tidak terpengaruh dengan sambutan dari Ketua GP Ansor. Jokowi sama sekali tidak menyebut angka ataupun menyebut nama capres. Kita tahu penyelenggaraan pemilu 14 Februari nanti merupakan agenda akbar nasional. Karena sudah mendekati, sudah sangat dekat pemilu, saya tidak berani menyinggung masalah angka. Saya juga tidak akan menyinggung Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI. Yang nama belakangnya tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Umum GP Ansor. Dalam sambutannya, Jokowi berpesan kepada anggota GP Ansor untuk ikut mensukseskan pemilu yang kurang dari 2 pekan lagi. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Syahrul Hidayat, TV One mengabarkan. Pemirsa, Capres nomor urut 01 Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di lapangan Reformasi Tembung, Deli Serdang. Puluhan ribu orang memadati lokasi kampanye dari Anies Baswedan. Anies Baswedan menyapa pendukungnya ke Sumatera Utara dengan menghadiri 2 lokasi kampanye yang berbeda. Lokasi kampanye pertama yang dikunjungi Anies Baswedan adalah lapangan Istana Raja Najunggal, Tapanuli Selatan. Agar biaya hidup menjadi murah. Di lokasi kampanye ini, calon presiden nomor urut 1 tersebut disambut ribuan orang. Eksekutif dan legislatif. Untuk apa? Nomornya. Setelah berkampanye di Tapanuli Selatan, Anies kemudian menghadiri kampanye akbar di lapangan Reformasi Tembung, Deli Serdang.
Anies Baswedan terlambat datang hingga lebih dari 1 jam untuk tiba di lokasi karena akses ke lapangan Reformasi Tembung dipadati para pendukungnya. Bahkan ia rela berjalan kaki untuk menuju lokasi kampanye akbar tersebut. Dalam orasinya, Anies Baswedan menyampaikan perubahan yang digaungkan selama kampanyenya menjadi calon presiden. Betul, 14 hari ke depan kerja keras. Siap kerja keras? Selesai pemungutan suara, awasi suaranya. Insya Allah, bila perubahan berhasil, maka kebutuhan pokok akan dijadikan murah. Pupuk jadi tersedia, pendidikan jadi terjangkau, lapangan pekerjaan jadi mudah, korupsi diperangi, dan kewibawaan negara dikembalikan. Kampanye akbar ini dihadiri belasan hingga puluhan ribu orang, baik para kader, partai pengusung, relawan, hingga simpatisan. Dari Tapanuli Selatan dan Deli Serdang, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Hairil Arisandi, TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menggelar kampanye akbar di Stadion Gajayana Malang bersama dengan elit Partai Demokrat. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di hari ke-66 melanjutkan kampanye akbarnya di Stadion Gajayana Malang, Jawa Timur. Dalam kampanye ini, Prabowo didampingi oleh jajaran elit Partai Demokrat, di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan juru kampanye nasional Prabowo Gibran Hovifah Indar Parawansa. Dalam kampanye akbar ini dilakukan simulasi pencoblosan surat suara. Hal ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat dalam memberikan suara yang sah. Dalam orasinya, Prabowo mengajak simpatisannya untuk menjaga dan mengelola kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Saudara-saudara sekalian, negara kita sangat kaya. Yang Maha Kuasa telah memberi karunia kekayaan yang berlimpah-limpah. Sekarang tugas kami, manakala dan bila mana kami menerima mandat dari rakyat tanggal 14 Februari yang akan datang, tugas kami adalah menjaga kekayaan tersebut. Atraksi terjun payung dengan membawa bendera yang menyimbolkan Demokrat bersama calon Presiden Prabowo Subianto memeriahkan kampanye akbar di Stadion Gajayana Malang, Jawa Timur ini. Dari Malang, Jawa Timur, Rehana Mejia, Ahmad Mudiman, TV One mengabarkan. DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan pesta rakyat dan kampanye akbar di lapangan Konisario Manado, Sulawesi Utara. Kampanye yang digelar Kamis siang ini dihadiri langsung oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Pesta rakyat yang dilakukan DPD PDIP Sulawesi Utara di lapangan Konisario Manado dibanjiri ribuan manusia. Dalam kampanye akbar yang bertajuk Hajatan Rakyat Sulawesi Utara tersebut dihadiri ribuan masyarakat dari pelosok Sulawesi Utara. Dalam orasi politik yang disampaikan Ketua Tim Kemenangan Daerah Ganjar Mahfud, Rio Dondokambe membakar semangat para pemuda, kader dan simpatisan PDIP serta pendukung Ganjar Mahfud meskipun di tengah guyuran hujan untuk tetap solid dan berjuang menang satu putaran. Pendukung Pak Ganjar Pranowo. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu ragu-ragu, kita tidak perlu malu, kita tidak perlu takut, karena calon kita calon yang paling layak, calon yang paling mampu, calon yang paling pantas untuk
memastikan Sulawesi Utara sebagai provinsi yang ada di paling ujung Indonesia mampu memenangkan Ganjar dan Mahfud nomor urut 3. Rio Dondo Kambe mengapresiasi ribuan masyarakat yang datang dari berbagai pelosok dalam kampanye akbar tersebut untuk memberikan dukungan terhadap Capres nomor urut 3. Kami dari tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud Sulawesi Utara sangat mengapresiasi pendukung simpatisan atau bahkan masyarakat Sulawesi Utara khususnya yang ada di Kota Manado karena dapat ikut meramaikan kedatangan Pak Ganjar di hajatan rakyat. Jadi memang kami sangat mengapresiasi karena pada hari ini juga kita bersyukur Pak Ganjar bisa berkunjung kembali yang kedua kali untuk datang di Manado dan tentunya akan membakar semangat kami juga sebagai tim pemenangan dan juga seluruh pendukungnya ada. Pesta rakyat ini juga dihadiri langsung Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Tim Kemenangan Nasional TKN Ganjar Mahfud, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, Bendahara Umum PDIP Oli Dondo Kambe, yang juga merupakan Gubernur Sulawesi Utara, serta sejumlah kepala-kepala daerah, bupati, wali kota di Sulawesi Utara. Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh band papan atas Slang dan Once Michael, serta artis lokal lainnya. Dari Manado, Sulawesi Utara, TV One mengabarkan. Usai jeda pemirsa, kami akan ajak Anda melihat kampanye dari para capres hari ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Anda kembali di Kabar Pemilu, pemirsa. Hari ke-67 kampanye, 2 hari menjelang debat kelima, para capres masih aktif berkampanye. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan berkunjung ke Dewan Perwakilan Daerah RI di Jakarta. Sementara Prabowo Subianto, capres nomor urut 2, akan kemudian membakar semangat ribuan para pendukung dan relawannya di Makassar, Sulawesi Selatan, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari ini akan bersafari politik ke sejumlah provinsi. Pertama, kita akan menyapa rekan-rekan kami terlebih dahulu yang akan mengupdate agenda dari paslon capres-cawapres hari ini. Kami ajak Anda bergabung ke Fatimah Albar di Jakarta untuk mengabarkan agenda dari paslon nomor urut 1 Anies Baswedan. Fatimah, silakan dengan laporan Anda. Ya, Vena dan juga pemirsa, betul sekali memang Capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan menghadiri undangan dari Dewan Perwakilan Daerah RI atau DPD RI di tempat saya melaporkan saat ini di Gedung Nusantara 4 DPR Senayan, Jakarta. Dan memang Anies sendiri dijadwalkan akan hadir pada pukul 15.30 nanti dan turut akan menyampaikan visi misi dan adanya sesi tanya jawab antara pimpinan DPD juga dengan anggota-anggota DPD. Namun jika saya bisa gambarkan sedikit apa yang acara yang akan dihadiri oleh Anies Baswedan sendiri, memang dari DPD RI sendiri mengundang ketiga capres baik itu paslon nomor 1, 2, dan 3 untuk hadir berdiskusi, berdialog di Nusantara 4 DPR Jakarta. Dan memang nantinya ketiga capres itu sendiri akan diberikan sesi berbeda, waktu yang berbeda, di mana akan diberikan kesempatan awali menyampaikan visi misi program kerja masing-masing capres dan kemudian juga nantinya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sekitar ada 6 hingga 7 pertanyaan yang akan dilayangkan oleh pimpinan DPD RI maupun anggota DPD RI. Namun dapat kami kabarkan juga, Vena dan pemirsa, pada acara hari ini akan dihadiri oleh turut diundang gubernur-gubernur se-Indonesia maupun PJ gubernur di Indonesia. Dan saat ini situasinya masih tahap persiapan. Kita akan nantikan nanti pada pukul 15.30 capres nomor urut 1 yang akan pertama hadir dan akan menyampaikan visi misi maupun gagasannya dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan pimpinan DPRD RI. Sementara itu, Vena. Baik, dari Fatimah Albar kami ajak Anda beralih kepada rekan kami Firda Jumardi yang saat ini berada di Makassar, Sulawesi Selatan untuk mengabarkan agenda kampanye dari Prabowo Subianto. Firda, silakan. Ya, Vena dan juga pemirsa, Prabowo Subianto capres nomor urut 2 pagi tadi datang ke Makassar untuk menghadiri silaturahmi relawan Prabowo Gibran di Sulawesi Selatan yang digelar di Gor Sudiang, Kota Makassar. Di mana sebelumnya dapat kami informasikan jika kampanye Prabowo di Sulawesi Selatan dijadwalkan pada 28 Januari 2024 lalu. Namun karena kepadatan kegiatan, jadi Prabowo menghadiri kampanye yang diadakan oleh relawan Prabowo Gibran se-Sulawesi Selatan ini.
terdapat ribuan relawan yang memenuhi Gor Sudiang Kota Makassar, di mana pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian tengah, Prabowo Subianto pun hadir di tengah-tengah relawan dari Prabowo Gibran se-Sulawesi Selatan. Di saat Prabowo datang ini, ia langsung menyampaikan orasinya. Terdapat beberapa hal yang ia sampaikan, dan ada satu hal yang menarik ketika Prabowo kemudian berinteraksi dengan relawannya, menanyakan apa arti dari hilirisasi. Dan ketika relawan menjawab, Prabowo memberikan nilai 100 kepada relawan tersebut dan akan menjanjikan hadiah kepada relawan yang telah menjawab pertanyaan dengan benar. Dan kemudian setelah itu, Prabowo kemudian sedikit membuat lelucon, di mana dia agak sedikit was-was terhadap debat pada tanggal 4 Januari nanti, di mana ia takut diberikan nilai pada saat debat itu berlangsung. Dan kemudian terlihat juga Prabowo Subianto ini didampingi oleh para partai pengusung Koalisi Indonesia Maju seperti Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan juga Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, dan kemudian juga terlihat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Kemudian juga terdapat tokoh masyarakat di Sulawesi Selatan seperti mantan Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Andi Sudirman Sulaiman. Ya, demikian yang dapat kami informasikan. Kembali ke Jakarta, Vena. Baik, terima kasih rekan-rekan. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Jumat pagi belusukan di Pasar Palimo, Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Ganjar prihatin dengan naiknya sejumlah harga bahan pokok dan meminta pihak berwenang segera bertindak. Melanjutkan safari politiknya di Sumatera Selatan, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Jumat pagi belusukan di Pasar Palimo, Kecamatan Kemuning, Palembang. Kehadiran calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung diserbu warga yang sejak pagi menanti kehadiran mantan Gubernur Jawa Tengah ini. Ganjar menyusuri lorong-lorong lapak pedagang dan mendengarkan keluhan pedagang terkait mahalnya harga kebutuhan pokok. Ganjar prihatin dengan masih tingginya harga beras yang masih dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram dan gula juga terpantau masih mahal. Ganjar mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan harga. Jatuhnya sama di harga Rp14.000, Rp15.000. Lalu gula yang dulu Rp14.000, Rp18.000. Kebutuhan pokok yang sudah berbulan-bulan rasanya memang perlu stabilisasi segera. Maka kalau hari ini rakyat berharap kebutuhannya akan bisa terpenuhi, rasa-rasanya siapapun yang hari ini punya tanggung jawab untuk stabilisasi harga segera lakukan. Ganjar berjanji jika diberikan amanah oleh rakyat pada 14 Februari nanti, harga kebutuhan pokok harus stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pemotor ini tertimpa baliho milik caleg yang roboh di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, berbagai dukungan untuk para paslon terus mengalir. Ratusan pengurus RT RW DKI Jakarta menyatakan sikap mendukung pasangan Amin dalam Pilpres mendatang. Sementara relawan Prabowo Gibran di Bantul, Yogyakarta membagikan paket sembako murah kepada warga. Dan ratusan ribu relawan Ganjar Mahfud akan memeriahkan hajatan rakyat di GBK pada Sabtu mendatang. Ratusan pengurus RT RW DKI Jakarta melakukan deklarasi dukungan terhadap paslon nomor 1 Anies Muhaimin di kantor Timnas Amin Jumat pagi. Pengurus lingkungan yang tergabung dari ADJI atau Amin dari Jakarta untuk Indonesia membacakan butir-butir pernyataan sikap yang siap mengawal suara Amin di seluruh TPS. Tak hanya itu, mereka juga siap membantu pelaksanaan kampanye akbar terakhir pasangan Amin yang akan dilaksanakan di Jakarta International Stadium pekan depan. Dukungan kepada pasangan Amin diberikan para pengurus RT RW ini mengingat kinerja Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ratusan warga di Bantul, Yogyakarta mendapatkan paket sembako murah yang dibagikan oleh relawan anak bangsa pendukung pasangan Prabowo Gibran. Kegiatan bertajuk Nebus Murah Sembako ini membagikan 3.200 paket sembako sambil mensosialisasikan pasangan Prabowo Gibran. Paket sembako murah yang ditebus seharga Rp5.000 itu berisi 1 liter minyak goreng dan tepung terigu. Setiap warga yang datang diberi kupon, kemudian membayar Rp5.000 dan diberi 1 paket sembako yang dilampiri gambar pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Sebanyak 134.000 relawan Ganjar Mahfud akan meriahkan kampanye akbar yang bertajuk Harapan Jutaan Rakyat atau Hajatan Rakyat serta konser Salam Metal 03 yang diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu besok. Menurut Kepala Divisi Program Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Presiden Erwin Usman, ratusan ribu relawan Ganjar Mahfud akan datang dari 3 provinsi yakni Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Acara kampanye akbar Ganjar Mahfud besok selain akan diisi oleh orasi dari tokoh politik, juga akan dimeriahkan penampilan dari sejumlah grup band lawas. Tim TV One mengabarkan. Berusaha memenangkan pasangan Ganjar dari teman-teman sekalian. Seorang pemotor tertimpa baliho milik caleg yang roboh di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Korban dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka robek pada bagian kaki. Kejadian bermula saat korban Zikrotul Baudilo, 38 tahun, mengendarai motor tiba di Jalan Al-Falah 1, Desa Kembang Bilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Banner salah satu caleg DPR RI tiba-tiba roboh dan menimpa korban. Akibatnya korban terjatuh dari motor dan mengalami luka robek pada bagian kaki kiri. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa korban ke RSUD Dr. Kusma Tuban untuk mendapatkan pertolongan medis. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, kabar pemilu akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Kami kabarkan, Anda putuskan. Anda kembali menyaksikan kabar pemilu. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan pendistribusian surat suara untuk pemilu tanggal 14 Februari di GOR Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.992 surat suara pemilu untuk 498 TPS yang berada di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai didistribusikan oleh KPU Kota Jakarta Pusat. Ada 4 jenis surat suara pemilu, yaitu surat suara untuk Presiden, DPR, DPRD, dan DPD, ditambah 2% surat suara cadangan per TPS yang didistribusikan untuk disimpan hingga sampai hari pencoblosan 14 Februari 2024. Menurut Ketua KPU Jakarta Pusat, F. Nia Diansyah, pendistribusian surat suara pemilu hari ini hanya 4 kecamatan. Sedangkan 4 lainnya, yaitu Kecamatan Senen, Johar Baru, Cempaka Putih, dan Sawah Besar akan dilakukan besok yang merupakan hari terakhir. Sampai di sini pemirsa, kabar pemilu hadir menemani Anda. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program TV One lainnya. Kabar Petang bersama Sira Safira dan juga Maria Asegaf. Saya Vera Kintan pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.